Aksi nekat kedua pemuda ini sempat rekam kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Baut-baut baja jembatan hilang sehingga membahayakan para pengguna jembatan. Untuk kesekian kalinya, sejumlah besi di tempat umum kembali hilang. Kali ini sejumlah ruas besi di pagar trotoar yang berada di bawah flyover Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan, tampak sudah banyak yang bolong. Terlihat jelas besi-besi yang terpasang sebagai pagar ini tampak dilepas secara paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa akhir-akhir ini itu banyak ya terjadi pencurian yang nilai curiannya tuh tidak sebanding dengan resikonya? Kenapa orang bisa sebegitu nekatnya ya nyolong besi di siang bolong di tempat ramai lagi, bahkan ada CCTV-nya yang memungkinkan dia bakal ketangkap dengan mudah. Udah resikonya tinggi, besi bekas yang dicolong kalau kualitasnya biasa itu kan di pasaran cuma laku 2.000 ya. Bahkan kalau kualitasnya spesial itu cuma laku 5.000 rupiah. Artinya di sini bakal ada ya sesuatu yang akan datang. Dan disinilah kemiskinan itu sudah ada di depan mata kita. Entah kamu sadar atau enggak ya. Dan saya kira pemerintahan Konoha itu enggak bisa lagi ya ngeles melalui data BPS bahwa angka kemiskinan itu turun sebesar 0,87% dan ekonomi itu naik 5%. Karena faktanya kalau kita mau lihat di lapangan, di mana anjuran Pak Presiden Prabowo itu melarang perusahaan-perusahaan untuk mem-PHK karyawan, nyatanya PHK karyawan itu terus terjadi ya di mana-mana, terutama di Jawa Tengah ya. Yang nggak ngerti apa yang barusan saya omongin, maksud saya artinya BPS itu ternyata sudah bisa dimanipulasi dong kalau kayak gini. Ya ini tentu data BPS yang ada di Konoha ya, saya nggak bilang ini dari Indonesia ya. Kan ya nggak mungkin juga ya petinggi-petinggi kita yang hebat-hebat itu tiba-tiba memanipulasi data BPS. Karena data BPS itu sangat-sangat penting ya bagi para pengusaha. Terlebih kalau kamu itu sudah masuk ke level manajerial. Nggak jarang data BPS itu menjadi acuan ramalan 1 tahun ke depan. Atau kalau bahasa ekonominya itu biasa sering disebut forecasting. Lah apa sih dampak dari data BPJS yang sudah dimanipulasi? Tentunya akan banyak arahan-arahan atau kebijakan-kebijakan perusahaan itu yang salah langkah. Bisa jadi gagalnya promosi produk karena salah baca pasar. Dan itu membuat perusahaan merugi ya, karena udah keluar ongkos iklan dalam jumlah besar, tapi feedbacknya itu nggak ada. Artinya ketika perusahaan merugi dalam jumlah besar, ya pasti akan ada yang dikorbankan. Dan aset paling mudah untuk dikorbankan dalam sebuah perusahaan yaitu karyawan. Artinya bakal ada lagi PHK di mana-mana. Dan itu nggak akan enak ya. Kenapa bisa gitu? Karena kita nggak bisa pungkiri ya bahwa gaji pegawai itu adalah komponen terbesar dalam pengeluaran perusahaan itu dalam 1 bulan. Dan ketika perusahaannya merugi, ya karyawan yang harus dibayar tiap bulan ini jadi beban ya. Pengangguran bertambah, negara jadi kekurangan pendapatan dari sisi pajak. Negara jadi miskin karena defisit anggaran, rakyatnya nggak punya uang buat bayar pajak biar tidak terjadi defisit anggaran. Ya ini kombinasi yang sempurna ya, muter-muter gitu terus sampai bangkrut akhirnya. Apalagi fix ya tahun depan pajak kita itu akan naik sebesar 12%. Dan ini kita bisa melihat ya di tahun depan itu yang namanya kemiskinan akan bertambah secara signifikan. Karena ketika pajak itu naik 1%, artinya inflasi kita itu juga naik. Dan kalian yang sudah ngikuti channel saya dari awal pastikan juga ngerti ya bahwa inflasi makin naik maka kebutuhan pokok kita juga akan naik. Memang kalau kita melihat dari sisi negara, kenaikan inflasi 1% menjadi total 12% itu nggak bisa dihindari ya. Karena apa? Yaitu pilihan yang sulit antara negara harus menaikin pajak atau ya dia harus berhutang ke luar negeri. Dan tentunya berhutang ke luar negeri ini nggak enak banget ya, karena ketika kita berhutang ke luar negeri itu kan kita dapatnya dalam bentuk dolar.
Dan di sana ada bunganya pun juga dalam bentuk dolar. Dan bunga dalam bentuk dolar ini menjadi beban yang amat sangat tinggi ya, seperti pengalaman kita dulu di tahun 98 dengan berhutang ke IMF. Dan saya kira hutang di IMF itu nggak ada enak-enaknya ya, karena negara lain yang berhutang pada IMF itu juga ngalami kesulitan yang justru udah kesulitan ekonomi malah tambah parah kesulitannya. Lagian selama Pak Mulyono menjabat, negara kita tuh sudah berhasil ya men-convert seluruh hutangnya sebesar 70% itu ke SBN domestik. Dan ini jelas prestasi yang luar biasa ya selama negara kita ini berdiri. Nah, kalian yang nggak ngerti apa itu SBN domestik, ya secara simpelnya sih negara berhutang pada rakyatnya ya. Dan kemudian negara membuat infrastruktur untuk rakyatnya. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Jadi selama ini hutang kita ke luar negeri itu jumlahnya dikit banget ya udahan. Masa iya kita mau naikin rasio hutang kita ke luar negeri dan harus berhutang dolar, padahal dolar itu bisa dimain-mainin oleh Amerika Serikat. Kan ya rugi banget ya. Dan ini artinya menaikkan pajak 12% itu memang ya nggak bisa dihindari ya oleh pemerintahan sekarang ini. Ini bukan saya membela pemerintahan Pak Prabowo ya, tapi itu adalah jalan terbaik meskipun sakit. Ketimbang hutang ke luar negeri, kita dapat dolar, bunganya juga dolar, bayarnya kesusahan. Terus apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi kemiskinan yang ada di depan mata? Intinya gini, kalau saat ini kamu cuma punya satu pekerjaan, coba deh cari pekerjaan sampingan. Karena bisa jadi pekerjaan sampinganmu ini bisa sangat membantu ekonomimu di masa depan. Apalagi tiba-tiba kalau kamu kena PHK. Bisa jadi pekerjaan sampinganmu itu nantinya bakal jadi pekerjaan utama. Siap-siap Lampung sebelum tenggelam kan boleh kan ya. Nantinya kalau punya uang yang cukup, ya spare uangmu itu untuk nabung. Entah kamu nabung dengan bentuk deposit, nabung saham, atau nabung emas. Dan ini udah pernah tak bahas ya, dan videonya ada di sini. Meskipun penghasilanmu sekarang itu ngos-ngosan, bahkan buat makan aja susah, saya cuma bisa bilang tetaplah nabung. Dan kalau bisa, porsi nabungnya itu diperbesar. Coba deh frugal living dari sekarang. Ketimbang jajan di kafe, mall, atau nongkrong, ya mending uangnya ditabung dibelikan emas ya. Karena kalau kamu nggak punya uang di masa depan, ya jelas teman-temanmu bakal ninggalin kamu. Teman-teman kamu nih yang sekarang hahihi sama kamu, ketika kamu nggak ada uang, udah jelas pasti akan ninggalin kamu. Karena yang namanya teman sejati itu cuman keluarga kamu, pasanganmu, anakmu, dan mereka-mereka lah yang akan support kita ketika kita berada di posisi di bawah. Dan yakin ketika kamu mulai nabung dari sekarang itu bakal menyelamatkanmu di masa depan. Apakah ini bertentangan dengan permintaan pemerintah? Yang pemerintah bilang kita harus membelanjakan uang kita agar ekonomi berputar. Ya siapapun yang lihat video saya, yaitu buat orang lain aja ya. Tapi yang buat nonton video saya, mending kalian nabung aja dulu, frugal living dulu. Sementara urusan expand, urusan belanjain uangnya itu biar urusan orang kaya aja. Karena orang-orang kaya sekali belanja itu bisa ratusan juta, dibanding kita yang sekali belanja itu cuman ratusan ribu. Beda jauh ya. Tentu orang-orang yang kaya raya ini justru bisa lebih memutar ekonomi ya. Bahkan mereka itu harusnya didesak oleh pemerintah ya untuk membuat suatu usaha baru atau untuk membelanjakan uangnya di Indonesia agar ekonomi kita itu berputar. Bukan tanggung jawab kita, karena kita tuh apa gitu loh, remahan rengginang, nggak ngaruh gitu loh. Jadi gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan saya untuk frugal living dan menyisakan uang tabungan untuk beli emas batangan? Atau ternyata kamu lebih setuju untuk beli saham dan kripto? Ya kalau bahasan emas versus kripto versus saham ini menarik buat kamu, ya kita tulis di kolom komentar ya. Apakah kita perlu membuat videonya? Mana investasi yang lebih baik antara ketiganya? Tulis di kolom komentar ya.